Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Kiki Karyogi. Hari ini saya akan membahas korelasi pengalaman menjadi driver ojol terhadap perkembangan keterampilan berbicara. Seperti yang kita tahu saat ini itu banyak mahasiswa yang sudah mulai bekerja sampingan sebagai driver ojek online. Teman-teman juga pasti pernah melihat konten media sosial yang berkaitan dengan hal ini gitu. Mungkin banyak yang bertanya, apa hubungannya teori bahasa yang rumit dengan mengantar seorang penumpang? Ternyata jalanan itu adalah sebuah laboratorium linguistik yang paling jujur. Hari ini saya akan membedah bagaimana profesi driver ojek online sebenarnya adalah menjadi tempat kursus intensif keterampilan berbicara yang tidak ada di dalam buku teks. Pertama, mari kita bedah dari menggunakan teori Dale Heimes tentang kompetensi komunikatif. Heimes punya akronim terkenal yaitu SPEAKING atau speaking. Sebagai seorang mahasiswa, saya tahu teorinya, tapi sebagai seorang driver, saya juga harus mempraktikkan setting dan participants saat saya membawa seorang penumpang, misal seorang dosen. Pilihan kata saya juga otomatis menjadi formal. Ini yang kita sebut high register. Tapi saat saya membawa anak sekolah atau teman sebaya, saya harus melakukan code switching atau alih kode ke bahasa yang lebih santai agar komunikasi tidak terasa kaku. Nah, di sini keterampilan berbicara saya dilatih untuk menjadi lebih fleksibel. Saya tidak hanya bicara, tapi saya juga tahu gitu kepada siapa saya bicara dan di mana saya berbicara gitu. Selanjutnya, mari kita masuk ke ranah pragmatik, khususnya teori kesantunan dari Geoffrey Leach. Di jalanan, kata-kata itu adalah senjata untuk mendapatkan rating bintang 5 seperti itu. Dalam teori Leach ini ada yang disebut maksim kebijaksanaan. Saat saya melihat jalanan sedang macet, saya tidak hanya diam. Saya akan berkata, misal, "Kak, ini jalur utamanya macet total karena sedang ada perbaikan jalan. Apakah boleh saya ambil jalur alternatif agar kakak tidak terlambat?" gitu. Secara teori, saya sedang meminimalkan kerugian lawan bicara. Kemampuan berbicara untuk meyakinkan orang lain ini itu sangat krusial. Saya belajar bahwa berbicara bukan sekedar mengeluarkan bunyi artikulasi, tapi juga mengelola maksud agar tujuan kita yaitu keselamatan dan kepuasan pelanggan tercapai tanpa adanya konflik linguistik gitu. Terakhir, kita bicara tentang retorika. Aristoteles menyebut ada 3 pilar, ethos, pathos, dan logos. Ethos itu kredibilitas, bagaimana cara saya menyapa, misal selamat pagi gitu, dengan ada yang mantap, itu dapat membangun kepercayaan penumpang bahwa saya driver yang istilahnya profesional gitu. Pantos, emosi, ketika penumpang terlihat lelah atau sedih, keterampilan berbicara saya diuji untuk menjadi pendengar yang baik atau memberikan penghiburan ringan gitu, seperti itu. Kemudian logos, logika. Saat ada kendala di dalam aplikasi, saya harus menjelaskan secara logis mengapa sistem error tanpa membuat pelanggan panik. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia,
Saya menyadari bahwa setiap narasi yang saya bangun di atas motor adalah bentuk nyata dari retorika modern. Jadi kesimpulannya, menjadi driver ojek online bukan sekedar mencari tambahan biaya kuliah. Bagi saya, ini adalah magang linguistik terapan. Jalanan mengajarkan saya bahwa keterampilan berbicara yang baik adalah tentang kepekaan terhadap situasi, kepekaan terhadap lawan bicara, kepekaan dalam memilih kata. Teori-teori yang saya pelajari di kampus ini menjadi hidup dan bernyawa di atas jok motor. Sekian penyampaian pembahasan dari pengalaman saya selama menjadi driver ojol. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thanks guys.